Danau Rawapening penuh dengan enceng gondok. Dan selama bertahun-tahun ini masih belum bisa selesai, meskipun sudah menghabiskan anggaran ratusan miliar rupiah. Dan lebih buruk dari itu, kalau sampai danau ini tidak bisa menampung air, akan ada banjir besar sekali lewat Sungai Tuntang, karena ini hanya mengalir atau keluar dari Sungai Tuntang. Saya sangat berharap video ini bisa sampai kepada Bupati Semarang, karena ini masalah di wilayah Kabupaten Semarang, dan karena Pak Bupati atau Pak Ngesti Nugraha adalah kader PDI Perjuangan, saya juga berharap ini mendapatkan perhatian dari elit PDI Perjuangan, dari Ibu Megawati, dari Mbak Puan Maharani, dari Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto, atau Wakil Sekjen PDI Perjuangan Pak Dolvi yang juga sekaligus menjadi Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, agar memberikan sedikit perhatian kepada wilayah ini, kepada satu tempat yang begitu indah atau cantik sekali, sebuah surga yang lama tidak dirawat atau dilupakan, yang kalau kita memberikan perhatian, ini akan menguntungkan jutaan orang di Jawa Tengah, dan keuntungan itu untuk kita semua. Selamat siang semuanya. Beberapa hari yang lalu ada salah seorang teman yang menghubungi saya, tanya kabar, dan kemudian nanya apa masukan yang bisa disampaikan kepada RI 1 di bulan kemerdekaan. Beberapa hal sudah saya sampaikan, tapi kalau ada masukan yang mungkin bisa langsung dilaksanakan, mudah sekali dilaksanakan oleh Presiden, dan anggarannya sudah ada, tinggal ditata sedikit saja, maka ini yang harusnya dilakukan sejak dulu. Pembersihan atau membuat Rawapening secantik dan seindah yang seharusnya. Hari ini saya berada di Danau Rawapening, danau dengan landscape 360 derajat yang sangat luar biasa, dikelilingi banyak gunung dan bukit-bukit yang indah sekali. Gunung Telomoyo, Ungaran, Merbabu bisa kelihatan dari sini. Tapi suasana aslinya kalau kita datang ke danau ini, itu tidak seindah dalam teori atau yang seharusnya, seperti yang dia takdirkan. Kalau kalian pernah datang ke danau, saya sendiri pernah ke Danau Toba dan Ranukumbolo, danau yang ada dalam imajinasi atau apa yang kita lihat biasanya itu sangat cantik sekali. Tapi Danau Rawapening penuh dengan enceng gondok. Dan gak cuma enceng gondok, tapi juga puluhan bangunan liar, keramba dan budidaya ikan. Bahkan ada orang budidaya ikan di tengah-tengah Danau Rawapening. Dan selama bertahun-tahun ini masih belum bisa selesai, meskipun sudah setiap hari dikeruk, dibersihkan, tapi tetap gak selesai-selesai, meskipun sudah menghabiskan anggaran ratusan miliar rupiah. Dan saya pikir setelah saya datang ke sini, ini ada kesalahan pengelolaan dari dana yang sudah dianggarkan tersebut. Jadi kalau kita melihat dari apa yang ada di sini, enceng gondok yang muncul hari ini, itu pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan pembabatan atau pembersihannya. Hari ini dibersihkan misalkan 2 hektar, minggu depan 2 hektar sudah tumbuh lagi, dan selalu seperti itu. Karena ini tidak menyentuh pokok permasalahan atau solusi yang dihadirkan selama ini, itu tidak
tidak sesuai gitu. Karena Danau Rawapening ini dikelilingi oleh sekitar 14 sungai yang berada di sekelilingnya, yang semua sungai ini membawa limbah dari pertanian, limbah pupuk yang itu kemudian masuk ke Rawapening dan memicu tumbuhnya atau banyaknya enceng gondok. Jadi itu adalah masalah pertama yang harus diselesaikan. Harus ada pengendalian air di sekeliling di seluruh Danau Rawapening supaya pertumbuhannya tidak secepat hari ini. Apa masalah yang terjadi ketika danau ini kalau dibiarkan seperti ini, meskipun dana pengelolaan atau penanganannya sudah ratusan miliar rupiah per tahunnya, pada tahun 1980 Danau Rawapening ini kedalamannya mencapai 10 meter, itu menurut data dan penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan oleh Pak Irwan Hidayat dari Sidomuncul. Tapi per tahun ini, tahun 2026, kedalamannya itu hanya 3 meter dan bahkan di sekelilingnya itu semua sudah terjadi pendangkalan atau sedimentasi dan penuh dengan lumpur dari enceng gondok. Dan selain itu, kalau ini tidak dilakukan penanganan yang sesuai, selain soal pendangkalan, maka hanya soal waktu, lama-kelamaan danau ini akan mati. Artinya nggak bisa menampung air lagi. Dan itu akan menjadi bencana atau masalah yang sangat luar biasa bagi masyarakat, jutaan orang di sekitarnya. Jadi Danau Rawapening ini adalah danau yang menggerakkan dua PLTA. Dan kemudian danau ini juga menjadi danau atau air sumber utama bagi puluhan ribu hektar sawah yang ada di sekelilingnya di sekitar Kabupaten Semarang sampai Demak sana. Nah, kalau air di sini mendangkal atau sedikit atau bahkan jadi tidak ada, maka ada puluhan ribu hektar pertanian yang akan kekeringan dan ada 2 PLTA yang tidak bisa hidup kalau airnya kering. Dan lebih buruk dari itu, kalau sampai danau ini tidak bisa menampung air, akan ada banjir besar sekali lewat Sungai Tuntang, karena ini hanya mengalir atau keluar dari Sungai Tuntang. Karena dari 14 sungai yang masuk ke dalam Danau Rawapening, semuanya aktif dan ketika hujan semuanya mengirimkan air, dan kalau tidak bisa ditampung di sini, maka akan ada banjir besar dan berdampak kepada jutaan orang yang ada di Jawa Tengah. Jadi kalau saya bisa sampaikan kepada pemerintah, pejabat terkait, bupati atau presiden, dan kementerian, seharusnya Danau Rawapening dikelilingi dengan pengendalian air, dibuat seperti green belt sehingga semua aliran sungai yang masuk ke sini itu sudah tersaring. Dan misalkan enceng gondok hari ini juga sudah diambil atau dibersihkan, tapi lebih dari itu sebenarnya yang juga perlu dilakukan adalah menyedot bibit-bibit enceng gondok yang ada di dalam yang sudah jadi lumpur dan itu hidup dalam belasan tahun. Yang kalau itu tidak dilakukan maka nggak bisa gitu. Itu akan terus bertambah enceng gondoknya. Dan kenapa ini saya anggap sangat penting sekali dan saya harus datang ke sini, karena ini adalah danau terindah yang pernah saya lihat dengan akses yang mudah sekali. Kalau kita ke Danau Toba, ke danau yang lain, Telaga Menjer, ke Ranu Kumbolo, itu butuh effort atau melalui jalan yang sangat-sangat curam atau berliku-liku. Tapi ke sini mudah sekali aksesnya, ini berada di tengah-tengah Pulau Jawa dengan posisi yang seharusnya bisa membangkitkan ekonomi masyarakat Jawa Tengah pada umumnya. Ini seharusnya menjadi satu lokasi yang sangat-sangat diminati oleh para investor, oleh orang-orang terkaya di dunia dengan pemandangan dan fasilitas danau yang seindah ini. Tinggal diberikan saja dalam usulan saya atau dalam imajinasi saya, seharusnya di sekeliling Danau Rawapening ini itu dibuat semacam trek khusus gitu ya. Green belt selain pengendalian air tapi juga ada trek jogging dan sepeda. Sehingga kalau itu dibangun, itu akan menjadi satu tempat terbaik untuk jogging dan bersepeda, yang saya pikir tidak ada yang lebih baik dari Danau Rawapening.
Jadi usulan saya dari anggaran ratusan miliar yang sudah ada setiap tahunnya itu, dibuat green belt dan kemudian ada fasilitas yang saya sebutkan tadi. Dengan begitu kalau sudah dibangun dan danaunya sudah bersih dari enceng gondok dan yang lain-lain, maka hanya soal waktu investor akan berdatangan dan membawa banyak sekali dana ke Indonesia. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah pembangunan.